Bayangkan rumah tangga yang kau bangun dengan penuh cinta hancur hanya karena satu pesan di WhatsApp. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik layar kecil itu? Sebuah rahasia atau sebuah kebohongan yang tak pernah kau duga? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena cerita ini mungkin bisa saja membuat matamu terbuka tentang arti sebuah kepercayaan. Dari luar, hidup mereka tampak sempurna. Arka adalah seorang suami yang pekerja keras. Maya adalah seorang istri yang penuh kasih. Dan Nadine adalah putri kecil mereka yang baru berusia 7 tahun. Selalu membawa tawa di setiap sudut rumah. Mereka adalah potret keluarga sederhana, keluarga yang banyak orang impikan. Setiap sore, rumah kecil itu dipenuhi dengan kehangatan. Arka pulang kerja dengan wajah lelah, namun senyumnya selalu menyambut anak dan istrinya dengan senyum. Maya menyajikan makan malam sederhana, penuh rasa syukur, dan Nadine dengan celoteh polosnya menjadi alasan mengapa rumah itu tak pernah sepi dari tawa. Hari-hari mereka berjalan harmonis, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada rahasia. Bagi Maya, hidupnya seakan sudah lengkap. Malam itu pun terasa sama. Setelah makan malam, Arka menemani putrinya belajar. Maya membereskan meja dengan senyum tenang. Kemudian mereka bersama-sama menidurkan Nadine sehingga rumah berubah hening. Semua tampak baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah. Namun, hidup selalu punya cara memberikan kejutan. Dan seringkali kejutan itu datang dari hal yang paling sederhana. Di atas meja kecil di samping tempat tidur, ponsel Arka bergetar pelan. Layarnya berkedip menampilkan notifikasi WhatsApp yang baru saja masuk. Maya tidak menyadarinya. Ia sibuk menidurkan Nadine yang sudah terlelap. Arka pun tak tahu apa yang terjadi. Ia masih berada di kamar mandi. Air shower masih mengalir deras. Di layar ponsel itu hanya ada sebuah pesan singkat, sebuah kalimat yang samar terbaca, yaitu "Jangan lupakan janji kita." Kata-kata sederhana, tapi kelak akan menjadi titik balik satu pesan yang mengguncang segalanya dan perlahan meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga mereka. Tidak ada yang menyangka kebahagiaan yang tampak kokoh bisa runtuh hanya karena satu pesan WhatsApp. Apa yang sebenarnya rahasia di balik pesan itu? Dan siapakah orang di balik layar yang mengirimkannya? Dan malam itu tanpa pernah diduga, awal dari segalanya benar-benar dimulai. Maya terbangun di tengah malam. Rumah sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Dia menoleh ke samping melihat Arka masih mandi. Pandangan matanya jatuh pada ponsel suaminya yang berkedip. Notifikasi WhatsApp itu kembali muncul. Tangannya sempat tergerak untuk mengambil, namun ia menahan diri. Hatinya berperang antara rasa percaya dan rasa ingin tahu. Sebuah kalimat singkat yang tadi sempat ia baca terus terngiang di kepalanya, yaitu "Jangan lupakan janji kita." Maya mencoba meyakinkan diri, mungkin itu hanya pesan biasa, tapi hatinya mulai diselimuti rasa curiga. Sepanjang malam, Maya tak bisa memejamkan mata. Ia menatap wajah Arka yang tertidur lelap di sampingnya. Dia berusaha menenangkan hatinya. Apakah aku terlalu berlebihan? Atau memang ada sesuatu yang disembunyikannya dariku? Waktu berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti jarum tajam yang menusuk-nusuk pikiran. Ia ingin bertanya langsung, namun takut akan jawaban yang mungkin ia dengar. Keesokan harinya, Maya mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan, tersenyum seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, jauh di dalam hatinya mulai tumbuh sebuah retakan kecil. Senyum Arka yang dulu menenangkan, kini terasa penuh tanda tanya. Setiap gerak-geriknya, setiap tatapannya seakan menyimpan satu rahasia. Dan sejak saat itu, Maya tahu hidupnya tak lagi sama. Satu pesan singkat yang telah mengusik keyakinannya, meruntuhkan rasa percaya, dan membuka pintu menuju sebuah cerita yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Kadang-kadang bukan perselingkuhan yang paling menyakitkan, tapi rasa curiga yang dibiarkan tumbuh tanpa pernah mendapatkan jawaban.
Maya mulai merasa ada sesuatu yang harus ia cari tahu, sesuatu yang bisa menjawab siapa sebenarnya orang di balik pesan itu. Dan langkah pertamanya akan segera mengubah segalanya. Sejak hari itu, Maya mulai memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Arka yang biasanya pulang tepat waktu, kini semakin sering memberikan alasan lembur. Teleponnya selalu digenggam, bahkan saat makan malam. Dan ketika ada pesan masuk, dia buru-buru memalingkan layar, seolah ada sesuatu yang harus dia sembunyikan. Maya tidak langsung bereaksi. Dia menahan diri, memupuk rasa curiga itu dalam diam. Namun, setiap kejadian kecil semakin menguatkan perasaannya. Bahkan sesuatu yang memang tidak beres. Di tengah malam, ketika rumah sudah hening, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya kacau, hatinya penuh tanda tanya. Bayangan pesan itu kembali muncul di benaknya. Jangan lupakan janji kita. Siapakah orang itu? Janji apa yang mereka bicarakan? Dan yang paling menghantui, apakah Arka masih menyimpan masa lalu yang tak pernah ia ceritakan? Pagi berikutnya, Maya memutuskan untuk mencari tahu. Dia mulai memperhatikan jam pulang Arka, mencatat alasan-alasan yang selalu terdengar sama: lembur, rapat mendadak, atau menemui klien. Namun yang paling membuat hatinya bergetar adalah setiap kali ponsel Arka berbunyi, wajahnya tampak berubah, seolah ada sesuatu yang ia jaga, sesuatu yang tak boleh Maya lihat. Maya mencoba menguatkan diri. Dia tahu kebenaran hanya bisa didapat jika ia berani membuka tabir itu. Hingga suatu hari kesempatan itu datang. Arka buru-buru berangkat kerja, dan untuk pertama kalinya ia lupa membawa ponselnya di rumah. Maya berdiri mematung, menatap benda kecil di meja. Hatinya berdebar kencang, tangannya gemetar. Ia tahu jika ia membuka ponsel itu tak akan ada jalan kembali. Tapi rasa penasaran telah melampaui segalanya. Dengan napas tertahan, Maya meraih ponsel itu dan membuka layar yang tak terkunci. Pesan demi pesan muncul di layar. Seseorang dengan nama singkat R memenuhi riwayat percakapan. Kata-katanya ambigu, penuh rindu, penuh kenangan. Maya membaca dengan mata berkaca-kaca. Setiap kalimat terasa seperti belati yang menusuk jantungnya perlahan. Dan di setiap percakapan itu, dia menemukan satu kalimat yang membuatnya hampir terjatuh, yaitu, "Aku tahu kamu masih mengingat semuanya, dan aku menunggu saatnya kita bisa bersama lagi." Pesan itu membuat Maya terdiam. Air matanya jatuh. Senyum, kehangatan, dan kepercayaan yang selama ini ia berikan hancur dalam sekejap. Dan saat itu, hanya satu pertanyaan yang terus menggema di kepalanya. Siapa kau, R? Kadang kebenaran bukan datang sebagai jawaban, melainkan luka. Dan bagi Maya, luka itu baru saja terbuka. Ia tahu ini bukan sekedar pesan iseng. Ini adalah awal dari sebuah rahasia besar yang harus dia dobrak. Dan demi menemukan kebenaran, Maya siap melangkah lebih jauh, meskipun itu berarti menghancurkan ketenangan hidupnya sendiri. Dan sejak saat itu, aku tak lagi mengenali istriku seperti dulu. Senyum yang dulu membuatku pulang lebih cepat kini hilang, diganti dengan tatapan kosong penuh curiga. Rumah yang dulu jadi tempat berlindung kini berubah jadi rumah pengadilan yang tak pernah berhenti menghakimiku. Aku mencoba menjelaskan berkali-kali dengan suara bergemetar, dengan mata yang nyaris basah, tapi seolah semua kata-kataku hanya terbentur tembok dingin. Ia tidak percaya pesan singkat itu, satu pesan WhatsApp yang entah datang dari mana, telah merobek kepercayaan yang dulu ia bangun bertahun-tahun lamanya. Setiap malam, aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku, mencoba mencari jawaban. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa tujuan mereka menghancurkan rumah tangga kami? Namun semakin aku mencari, semakin samar jawabannya. Dan istriku semakin yakin bahwa aku menyembunyikan sesuatu. Pekerjaan pun mulai terganggu. Aku kehilangan fokus. Rekan-rekan kerja mulai bertanya di rumah. Percakapan semakin singkat. Makan malam menjadi hening, dan kehangatan berubah menjadi dingin yang menusuk. Hingga suatu malam, ia mengucapkan kalimat yang paling aku takutkan.
kalimat yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Kalau kamu memang tidak bersalah, buktikan sekarang juga, atau kita sudahi saja semuanya. Dunia serasa runtuh di hadapanku. Semua usaha, pengorbanan, seolah tak berarti jika aku tak membersihkan namaku. Namun bagaimana aku bisa membuktikan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu siapa dalangnya? Aku terjebak dalam pilihan yang hampir mustahil. Mempertahankan rumah tangga dengan taruhan seluruh harga diriku, atau melepaskan dan mengakui kekalahan atas sesuatu yang bahkan bukan salahku. Malam itu aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Dada terasa sesak. Pilihan terakhir itu kini ada di hadapanku, dan aku tahu apapun yang kupilih, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi di saat itulah aku sadar, menyerah bukanlah pilihan. Jika aku ingin menyelamatkan rumah tanggaku, aku harus berjuang, meski itu berarti menantang hal-hal yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku mulai mengumpulkan setiap detail kecil, riwayat pesan, sejak percakapan, bahkan hal-hal yang selama ini kuanggap sepele. Malam-malamku kuhabiskan dengan menyelidiki, mencoba merangkai puzzle yang bercerai-berai. Tubuhku lelah, mataku memerah, tapi di dalam hati ada tekad yang membara. Aku harus membuktikan kebenaran. Perlahan, aku mulai menemukan celah. Nomor asing itu ternyata menggunakan identitas palsu. Semakin dalam aku mencari, semakin jelas terlihat bahwa ini bukan sekedar pesan salah kirim, tapi ini adalah rencana yang disengaja. Jebakan yang dirancang untuk menghancurkan kepercayaan di antara kami. Aku pun memutuskan untuk bertemu istriku. Dengan suara bergetar, aku menaruh semua bukti di depannya. Setiap printout pesan, setiap jejak digital, setiap potongan yang menunjukkan bahwa aku bukan pelaku, melainkan aku adalah korban. Ia menatapku lama, matanya berkaca-kaca, suara bergetar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat celah kepercayaan itu kembali terbuka, meski masih tipis, rapuh, dan penuh luka. Namun perjuangan belum selesai. Aku harus memilih, apakah aku akan terus mengejar dalang di balik pesan itu hingga tuntas, atau aku cukup berhenti di sini demi memulihkan cinta kami yang hampir hilang. Aku menatap wajahnya yang letih, namun masih ada sisa kasih di sana. Dan di saat itulah aku memilih, aku akan berhenti mencari siapa dalangnya dan fokus pada satu hal, yaitu mengembalikan keluarga kecil kami. Apapun harga yang harus kubayar. Keputusan itu bukan yang termudah, tapi justru disitulah aku menemukan kekuatan yang sesungguhnya, bahwa cinta pada akhirnya bukan tentang membuktikan siapa yang salah, melainkan tentang keberanian untuk bertahan meski badai hampir menghancurkan segalanya. Namun aku tidak pernah menduga keputusan untuk berhenti mencari dalang di balik pesan itu justru membawa kejutan besar dalam hidupku. Beberapa minggu setelah semua mulai tenang, sebuah pesan masuk lagi ke ponselku. Kali ini bukan dari nomor asing, melainkan dari seseorang yang tak pernah kusangka. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Maaf, aku tidak bermaksud menghancurkanmu. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat cinta kalian." Tanganku gemetar membaca nama pengirimnya. Ternyata pesan itu berasal dari kakak kandung istriku sendiri. Ternyata dia cemburu sejak lama. Ia sering melihat kebahagiaan kami, dan di balik senyumnya, ia menyimpan luka dari pernikahannya sendiri yang kandas. Dalam keputusasaannya, dia menguji kami, berharap rumah tangga kami juga hancur, agar ia tidak merasa sendirian dalam penderitaan. Aku terdiam lama, hatiku berkecamuk antara marah, kecewa, dan iba. Tapi di sisi lain, aku juga mengerti. Kadang luka seseorang membuatnya melakukan hal-hal di luar nalar. Ketika aku menunjukkan pesan itu pada istriku, dia menangis terseduh. Dunia seakan runtuh baginya. Kakak yang ia percayai, orang yang selama ini ia jadikan tempat berbagi, ternyata menjadi sumber luka dalam pernikahannya sendiri. Namun tragedi itu justru lahirlah kekuatan baru. Kami berdua akhirnya menyadari rumah tangga kami bukan musuh yang harus dibuktikan, melainkan benteng yang harus dilindungi dari segala ancaman, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Dan hari itu kami berjanji
apapun yang terjadi nanti, kami akan selalu memilih satu sama lain. Bukan karena kami sempurna, tapi karena kami tahu kepercayaan sekali jatuh hanya bisa bangkit kembali jika dua hati sama-sama rela untuk memperjuangkannya. Pesan WhatsApp itu hampir menghancurkan segalanya, tapi ironisnya dari kehancuran itulah kami belajar arti sebenarnya dari cinta, bahwa cinta bukan sekadar bertahan, tapi juga tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Tamat. Jangan lupa like dan subscribe.